Oke, selamat pagi penghuni YouTube. Bertemu lagi dengan saya, Farid, di FD Tech. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang berbeda, yaitu sebuah gadget yang sudah saya pakai untuk editing selama ini. Dan cukup banyak sekali yang bisa saya pelajari dari gadget ini. Saya juga belajar editing dari sini. Ini adalah, MacBook Pro 2011. Saya akan review seberapa worth it kah ini untuk dimiliki di tahun 2020. Kita mulai. MacBook Pro Early 2011 memiliki spesifikasi Intel Core i5 dengan clock speed 2,3 GHz, harddisk bawaan 320 GB, dan RAM 4 GB. Sayangnya VGA-nya hanya Intel HD 3000 dan resolusi layar hanya 1280x800. Cocok untuk play video HD. Layaknya perangkat Apple lainnya, MacBook juga memiliki optimalisasi atau kompatibilitas maksimal dengan perangkat Magic Mouse yang saya miliki. Serinya pun simple, tinggal klik tombol power dan voila, terkoneksi sendiri. Magic Mouse generasi pertama ini pun cukup responsif dan berbeda dengan mouse lain. Dia menggunakan full gesture touch layaknya MacBook Pro. Cuma ya secara kenyamanan menurut saya sih ini menang tampang doang. Tapi coba pakai aja 30 menit pasti tangan capek alias nggak ergonomis sama sekali. Sektor keyboard juga masih yang terbaik, cukup empuk dan clicky. Touchpad-nya juga masih terbaik di kelasnya, bahkan untuk standar 2020. Cukup responsif dan kalibrasinya wow, rasanya nggak pakai mouse pun juga masih bisa ngerjain banyak hal cuma pakai touchpad ini. Keren. Lalu MacBook 2011 memiliki detail kecil yang hilang dari seri yang terbaru, seperti charger MagSafe yang ajaib, di mana charger MagSafe ini memiliki mekanisme yang unik. Jadi dia menggunakan magnet sehingga kalau misalkan kabelnya ketarik, MacBooknya nggak ikutan jatuh. Port yang komplit, di mana seri terbaru cuma dikasih USB-C Thunderbolt saja dan butuh dongle di mana-mana. Aduh. Dan ini nih tombol indikator baterai di samping nih yang keren. Kita nggak perlu nyalain MacBook kita, cuman untuk cek baterai kita tinggal berapa. Way to go Steve Jobs. Secara fisik dia juga masih punya logo LED Apple yang glowing di belakang, yang ikonik itu. Tapi ya itu sih beratnya itu loh, bikin kita rewel. Ini lumayan, bisa buat latihan barbel. Seperti yang teman-teman lihat, saya memakai macOS Mojave dan saya juga melakukan upgrade maksimal di MacBook Pro ini. Seperti yang teman-teman cek ya, RAM saya sudah saya upgrade ke 16 GB DDR3 1600 MHz karena memang itu kemampuan maksimal yang bisa dia terima, dan sebuah SSD 120 GB untuk sistem macOS-nya. Ya, saya pakai dua penyimpanan di sini, satu SSD tadi dan satu hard disk drive 1 TB untuk menyimpan data saya sendiri. Sehingga secara performance wise dia cukup snappy setelah upgrade ini. Buka aplikasi cukup lancar dan cepat. Buka aplikasi sekelas Final Cut Pro pun tidak ada masalah. Dan yang penting untuk edit video previewnya itu cukup lancar dan tidak ada macet-macet. Walau lain cerita ketika layer di timelinenya sudah mulai deh macet. Semua video ini saya kerjakan dengan resolusi Full HD 1080 dengan 60 frame per second. Ya nggak usah mimpi kali ngedit 4K di sini coy. Semua MacBook, mau yang Pro atau yang Air, juga terkenal cukup silent ya mesinnya. Tidak berisik dan menimbulkan banyak suara, kecuali jika melakukan tugas dengan load tinggi seperti saat rendering video. Keluar deh suara mesin jetnya seperti ini. Sekarang kita masuk ke sektor suara. Untuk suara speaker dari MacBook Pro Early 2011 ini, ya seperti ini. Nggak bisa dibilang keren sih ya,
agak cempreng dan bawaan saya ini malah udah kresek-kresek menyebalkan. Itulah kenapa akhirnya saya kembali ke jack 3,5 mili yang cukup diandalkan dan anti ribet. Mantap. Oke penghuni YouTube, kesimpulan terakhirnya, apakah MacBook Pro Early 2011 ini worth it untuk dimiliki di tahun 2020? Jawabannya adalah bisa ya bisa nggak. Kalau misalkan kebutuhannya hanya untuk office saja, lalu mungkin proses editing yang ringan, multimedia, nonton YouTube ya, nonton video YouTube atau dengerin musik, itu tidak masalah. Silahkan beli MacBook Pro Early 2011 ini. Tapi kalau misalkan teman-teman sudah mulai naik ke step berikutnya ya, seperti video editing yang lumayan berat, saya tidak rekomen untuk MacBook Pro Early 2011 ini. Mending sekalian langsung naik ke MacBook Pro 2012. Nah, kalau misalkan untuk gaming mau MacBook Pro ataupun MacBook Air, pertama kali mereka diciptakan, mereka tidak difungsikan untuk bermain game, tapi lebih ke proses produktif dan content creation. Jadi saya sarankan kalau misalkan teman-teman mencari untuk gaming, ya lebih ke laptop lain yang ada di pasaran dengan VGA dedicated yang lebih perkasa daripada MacBook Pro. Oke, sekian dari saya. Jika ada komen silahkan klik komen di bawah ya. Lalu kritik saran ditunggu seperti biasa dan sampai jumpa di video saya yang berikutnya. See you.